Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini mumpung saya jarang bikin konten, dan ini saya mumpung ada bahan juga, ini saya mau program sancang tata akar. Cuma di sini ada 10 bahan, dan 10 bahan itu ada yang kurang bagus dan juga ada yang lumayan bisa diprogram. Yang penting semuanya Nah, yang penting bahannya dulu, bahan medianya ada, terus tempatnya juga ada, dan yang terakhir bahan yang buat program akar. Ini dari 10 nanti dipilih yang mana, disortir juga yang mana layak dan yang mana enggak layak, karena enggak semuanya bisa di program akar langsung, kadang juga ada yang butuh proses. Nah, kayak gini nih masih butuh proses, meskipun bisa, cuma nanti PR-nya agak-agak panjang. Cuma kalau ada bahan yang lumayan, nah mending dimaksimalin dulu yang lumayan dulu, sisanya nanti yang bahan-bahan sortiran. Nah, ini setek semua lumayan. Kalau untuk bahan stek atau sancang itu sih terserah, yang penting akarnya keliling-keliling. Nah, kalau akarnya kurang bagus, apa bisa diprogram akar? Kalau ini contoh bagus bisa, ya kayak tadi ini, kayak gini ini bisa diprogram, cuma agak lama. Ya kalau menurut saya bahan itu menentukan. Kalau awalan sudah bagus itu enak, itu PR-nya nggak terlalu banyak. Apalagi kan sancang mudah hidup, stek, cangkok, lebih baik pilih disortir. Soalnya kalau barang bagus dibagus itu enak, PR-nya nggak terlalu banyak. Mungkin cuma dilihat dari media sama faktor-faktor lain, apakah busuk atau ada hal-hal yang lain. Nah, ini ada 10. Ini saya nggak coba pecah batang, ini saya coba saya stek. Ini awalnya dulu akar sampai bisa gini-segini, terus saya sudah potongi, saya rapiin juga sedikit. Oke, langsung aja. Kalau untuk media ini saya pakai campuran tanah sekem bakar pasir Malang 211, ini cukup. Nah, seperti ini. Ini sudah saya siapkan medianya, enggak saya fullin, saya ingat mungkin 1/4. Terus saya kasih apoman ini kalau saya sebutnya. Nah, ini tinggal ditata tengahnya. Dan tinggal ditumpangin aja. Ini masih tahap awal, jadi nggak usah, kalau saya sendiri nggak usah terburu-buru, soalnya kadang ada akar-akar yang masih muda, bahaya dan rawan. Kalau mau langsung dikamatin, nah, ditata juga bisa, cuma saya nunggu agak besar dikit akarnya. Ya memang ada beberapa tahap kalau saya, supaya hasilnya jauh lebih maksimal dan efisien. Kalau dipaksakan kadang kurang bagus, tapi kalau kelamaan kebanyakan stepnya nanti malah rugi di waktu. Nah, tapi ya mau gimana lagi kalau ingin hasilnya agak bagus. Nah, ini kayak gini ya, memang kelihatannya kayak kurang bagus, kayak nggak niat, cuma ya memang kayak gini awalnya saya. Nah, ini yang kurang bagus, ini juga. Nah, ini yang agak lumayan tapi masih kurang. Nah, itu yang agak bagus. Nah, itu juga yang lumayan. Nah, memang awalnya kayak gini. Ini tinggal tumpuk media aja,
tunggu beberapa bulan lagi supaya akarnya yang jelek-jelek atau yang kurang bagus akarnya nggak keluar di sini. Nah ini kan nggak fokus. Nah ini kan nggak keluar, tinggal nanti ditimbun pakai media, nanti dia mau keluar apa enggak. Kalau nggak keluar atau tetap akarnya kayak gini kurang bagus, berarti masuk tempat sortir. Nah kalaupun keluar akarnya yang kurang-kurang, nah itu nanti bisa dibuat program lanjutnya. Nah kalau yang mungkin akarnya sudah bagus kayak gini, nanti dikurangi akarnya, difokusin lagi, dibesarin, pindah ke ground atau polybag besar atau pot besar kayak gitu juga. Nah, sama kalaupun dasarnya sudah bagus itu enak ya kayak ini, itu mungkin tinggal besar-besarin akarnya aja, ngurang-ngurangin, difokusin. Nah tapi kalau yang kayak gini kan dicek dulu seberapa mampu tanamannya. Kalau bisa nyamain, nah lumayan. Tapi kalau mentok akarnya nggak mau berkembang lagi, berarti ya tinggal disortir, dibuat bonsai biasa aja. Nah ini tahap ketiga supaya sahabat bonsai bisa semangat, karena dari lihat kayak gini kan kayak gak meyakinkan. Nuh kayak mungkin wah penipuan atau apa. Ini enggak, ini memang awalnya kayak gini, kayak gak meyakinkan, tapi setelah tahap ketiga kayak gini. Nah, ini cuma tahap keduanya masih belum ada, itu masih saya tanam, belum saya bongkar dulu karena belum siap. Dan ini mumpung kena hujan tadi, sekalian saya buat konten supaya sahabat bonsai semangat tuh kayak gini. Ini tinggal nunggu dikit lagi sudah siap ground. Ini besarnya sama sikat, besaran sikatnya ini dari kecil, ini sudah saya siksa. Cuma ini yang alhamdulillah beruntung nggak busuk karena agak hujan terus. Ini yang stek-stek kan agak besar. Ini saya juga coba, ini kecil. Kalau untuk bahannya terserah, mau sebesar lengan ataupun sebesar tiang listrik ataupun sekecil rokok, bahkan lebih kecil lagi, sama aja. Yang penting akarnya dulu. Kalau ada bakat keliling dimaksimalin, kalau nggak ada dicoba dulu, dites dulu, siapa tahu nanti bakatnya keluar akarnya. Nah ini tinggal ngimbangin aja yang kecil-kecil nanti di ground, yang penting sudah keliling. Nah kalau untuk akar, nah ini seperti biasa harus ada standarnya juga, minimal 4 itu minimal ya. Kalau 4 kan dipecah lagi dari 8 mungkin keliling. Nah kalau 2 sebenarnya bisa, cuma PR nya agak lama. Daripada nunggu yang akar 2 cuma kayak gini, mending bikin lagi, nyetek lagi, program lagi. Nah cari yang akar-akarnya yang agak keliling. Nah kayak gini kan cukup. Ini ada berapa, mungkin ada 5 lebih. Ini dibiarin dulu hidup, ditanam. Ntar kalau sudah agak besar dipilih. Nah nanti tinggal dikawat-kawatin. Kalau sudah dipilih, dilurus-lurusin, dibuatin jalannya akarnya. Ini mumpung masih seger juga, perkembangannya juga bagus. Medianya tetap sama, ini step 1, step 2, step 3 masih sama. Nah ini sudah saya tanam semua, sudah saya kasih media atasnya. Nah oke, ini juga supaya nggak penasaran sahabat bonsai, jadi kenapa kok saya langsung kasih tatakan kayak gini ya di awal, dan enggak saya kunci akarnya, karena kalau sampai saya tanam langsung biasa. Sebentar saya cari contohnya. Nah kalau enggak saya kasih tataan atau alas bawahnya, akar ini malah semakin turun, dan kalaupun enggak kekontrol akarnya bisa besar. Dan kalau sampai besar itu, kalau mau saya kasih tatakan agak sulit, karena dia harus dilukai dulu bawahnya atau mungkin diangkat
biasanya itu sobek atau enggak luka akarnya sini. Nah kalau mau dilurusin kayak gini, sebentar, nah diangkat, dikasih tatakan. Nah itu pasti sobek di bawahnya sini, di bagian dalam sini. Nah kalau sampai terlalu besar, nah dan gak kaku biasanya kalau besar, kalau dimasukin tatakan atau dikasih tatakan itu pasti luka. Dan kalau luka di dalam sini itu biasanya bisa jadi buruk, busuk, bahkan mati akar. Nah itu sangat bahaya. Maka dari itu saya kasih tatakan dulu mulai dari kecil, supaya dia bisa lurus turun baru ke bawah. Nah lurus baru ke bawah, lurus ke bawah. Nah kalau nggak dikebiasain kayak gitu nanti malah bahaya nanti kelanjutannya. Ya mungkin agak ribet dikit, tapi kedepannya sih lumayan sih, setahu saya kayak gini. Nah umurnya kalau mau siap step kedua sih nggak ada jangka waktunya ya. Yang pasti yang penting akar, yang penting sehat dulu atasnya. Nah ini agak layu sudah. Dan yang kedua akarnya agak besar-besar dikit. Nah itu baru bisa, meskipun mungkin 1 bulan 2 bulan atau bahkan lebih, kalau nggak sehat itu nggak bisa masuk ke step selanjutnya. Nah ini kayak gini kan. Nah, ini juga masih belum sehat. Nah ini juga contohnya. Nah kalau sudah daunnya agak sehat, hijaunya sudah berubah, daunnya mulai banyak, terus dibongkar pakai sikat, akarnya mulai besar dan agak-agak sedikit bisa untuk dikunci kayak gini. Nah itu baru bisa. Nah oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.